seperti ini. Anda nggak boleh memegang badannya, ya, nggak boleh, pokoknya nggak boleh menyentuh gini, karena akan menyentuh begini ya, karena getarannya akan berkurang karena sentuhan kalian. Gelar kepala tidak boleh diketukkan di meja atau di kursi, karena lengkinannya akan sangat tinggi dan membuat tidak nyaman pasien. Jadi cukup di kalian cubit begini, gitu ya. Ini aja melengking ya. Kalian cubit begini, ditangkupkan, gitu ya. Dia bergetar sendiri. Nah, kalau tes renal membandingkan HU dengan HT, kalian mendengar itu bisa dari dua cara, melewati hantaran udara dan hantaran tulang, getaran yang kena tengkorak kalian sama tengkorak tulang-tulang di sekitar telinga. Tapi yang lebih bagus pakai HU, hantaran udara. Kalau tes renal itu membandingkan hantaran udara. Jadi garpu kalian kita letakkan di depan liang telinga, di depan liang telinga 1 cm. Setelah pasien tidak mendengar getaran itu, segera pindahkan ke tulang mastoidnya, ya, ke tulang mastoid di belakang telinga, di belakang telinga di sini diletakkan. Kalau harusnya kalau normalnya pada waktu getaran diletakkan di depan telinga dan dia memberi aba-aba sudah tidak merasa, saya pindahkan ke mastoidnya. Harusnya getaran yang sudah saya pindahkan di sini dia tidak merasa. Itu renal positif, ya. Tapi kalau nih dia ngomong enggak ini sudah enggak merasa getaran, saya pindahkan ke mastoidnya, ternyata dia masih merasa getarannya, berarti dia tuli konduktif ya. Nah, tapi nanti misalnya nih, saya mau pastikan oh ini tuli konduk, kayaknya tuli konduk, saya pastikan dengan tes Weber, saya getarkan lagi. Kemudian saya letakkan di vertexnya, di tulang tengah yang kepala. Nah, ternyata lateralisasi ke kanan. Lateralisasi itu artinya dia lebih terasa lebih keras ke telinga kiri, kanan. Ya. Kalau teman kalian tadi ada dia ke lateralisasi ke kanan ke kiri. Karena normalnya kan harusnya di tengah atau menyebar di sekitar ini, membulat begitu, atau ke keduanya, telinga kiri dan telinga kanan. Tapi itu jarang. Biasanya hanya terasa di tengah saja getaran itu normal. Tapi yang nggak normal kalau dia lateralisasi ke kiri atau ke kanan. Nah ini kan keluhannya tadi dia di sebelah kanan ya. Nah ternyata ini kasus berbeda, ya, bukan yang tadi. Kalau yang tadi renal negatif karena dia masih merasa getarannya nggak normal kan. Saya curiga dia polikonduktif. Saya pastikan dengan tes Weber, ternyata lateralisasinya ke kanan. Nah, saya yakin banget dia tuli konduktif. Nah, ini lain cerita di kasus yang lain. Dia keluhannya kurang pendengaran ke kanan, masih sama kanan, tapi ternyata tes Webernya lateralisasi ke kiri. Beda, atau tadi kan kanan, ini lateralisasi ke kiri. Nah itu bukan tuli konduktif, tapi tuli perseptif, tuli saraf. Yang tuli yang mana? Yang kanan. Karena apa tadi? Kenapa kok lateralisasi ke kiri? Karena ingat tulang yang baik di sini kan ada tulang pendengaran. Kalau ada getaran itu pasti dihantarkan, tetap dihantarkan. Yang kanan kan dia sama sekali nggak merasakan.
Nah, tapi dia merasakan yang sebelah kiri karena masih normal. Nah, sehingga ini bisa didiagnosis ya tuli perseptif. Beda tadi yang konduktif lateralisasi ke kanan. Kalian tahu nggak analisisnya? Kok beda? Tadi lateralisasi ke kanan, kok itu konduktif? Ini yang ke kiri dengan kasus yang berbeda, keluhannya tetap di kanan, tapi lateralisasi ke kiri, diagnosisnya tuli saraf. Tuli saraf yang kanan. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau nggak ada yang alat ini, mungkin dia juga nggak perlu juga kalian jelaskan tuning fork atau ganti utara, alat ini aja gitu ya. Saya dekatkan alat ini ke telinga Alif. Nanti coba Alif dengarkan getaran tersebut ya. Nanti kalau sudah nggak merasa getaran, kasih saya kode dengan cara kamu angkat tangan ya, yang tangan kiri angkat tangan. Nanti yang berikutnya saya akan segera letakkan di sini di tulang ini. Nah, yang kalau di sini kamu coba dengar, rasakan getarannya, bukan dengarkan tapi rasakan getarannya. Coba nanti terdengar nggak gitu ya, masih terasa nggak getarannya? Kalau ini nggak perlu waktu lama-lama, jadi setelah saya tempel, coba benar-benar kamu rasakan masih ada getarannya nggak gitu ya. Nah, ini kita tanpa kasus aja ya, kamu real aja ini ya. Sudah jelas? Jelas ya, kita mulai ya. Normal. Bukan normal. Kalau Rina apa? Positif. Positif. Rina positif. HU lebih besar dari HT. Berarti normal. Tapi nanti kasus OSC mungkin saya buat Rina negatif. Mungkin ya, karena kasusnya kan beda-beda nanti ya. Oke, saya pastikan misalnya nih keluhannya tadi dia masih mendengar, terasa Rina negatif. Saya lanjutkan dengan tes web. Tapi yang mau ini ya, benar-benar real aja ya. Kalau kamu nanti rasakan getarannya, ini rambutmu tebal nih, jadi harus dicari di tulangnya ya, di tulang tengahnya getaran ini. Coba kamu benar-benar rasakan ya. Dan kita mulai ya. Kalau nanti ada terasa getaran, nggak usah tunggu lama-lama. Ini aja, angkat tangannya. Rasa nggak? Nggak terasa? Enggak. Ya, di mana? Terasanya di mana? Kayak muter-muter di. Ya, muter-muter, munyang-munyang di situ. Itu normal. Jadi di sekitaran itu aja. Yang tadi saya katakan kan jarang yang langsung ke kiri kanan, jarang. Karena ini alatnya memang kurang ini ya. Punya saya itu, aduh kenapa itu? Padahal itu bagus banget. Kerasa sampai ke kiri kanan itu kerasa. Karena beda-beda ya, beda-beda dia. Oke, paling tidak di tengah saja dia ngerasa itu normal. Tapi kasusnya tadi kan kamu ke ini ya, dia lateralisasi ke kanan, dia tuli konduktif. Nanti saya cek telinganya menggunakan otoskop, langsung aja ya.
Oh iya di pos. Dinosaurus dalam ada amasnya. banyak emas nih Ki. Dingin banget tuh di sini. Pulang dari sini cair dong. Kalau Rizky ini telinganya dalamnya walaupun badannya gede, liangnya kecil. Liangnya enggak selebar seperti biasa. Ada sedikit serumen, sedikit aja. Ada rambut, tapi membran timpannya agak jauh. Kalau saya lihat. Cuma kalian mungkin agak kesulitan kalau baru pertama. Jadi kita cari yang lebih besar aja kali ya, membrannya yang lebih besar. Tapi normal aja membrannya tidak subur. Ya. Oke, masih di sini coba. Siapa yang ini boleh? Haryadi. Yang karena